Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan Sabtu pagi ini, sebelum saya memulai praktek, saya ingin menyapa teman-teman yang sedang weekend di rumah. Saya menyatakan bahwa teman-teman pasti lebih beruntung ya kalau misalnya bisa lebih memanfaatkan waktu bersama dengan keluarga di akhir pekan dan bisa dalam waktu 2 hari bahkan ya buat teman-teman yang masih tetap bekerja di luar ruangan atau di luar rumah. Karena kalau yang teman-teman WFH pasti setiap hari di rumah terus kan masih. Nah, saya ingin sedikit berbicara mungkin mengenai kita kalau bicara tentang keberuntungan. Tadi kan saya sempat bilang beruntung tuh teman-teman gitu. Nah, itu adalah suatu hal yang biasanya kita suka bilang ya buat orang lain. Kita lupa gitu, ternyata sebenarnya banyak di antara kita itu juga punya keberuntungan. Saya punya keberuntungan, ternyata praktek dokter jiwa saya cukup banyak pasiennya ya, secara rezeki dari Tuhan. Tentunya saya mendapatkan sesuatu dari hasil praktek saya ini. Tetapi juga mungkin ada kompensasi yang harus saya lakukan, yaitu saya tetap praktek di hari Sabtu seperti hari ini. Walaupun saya membatasi pasien supaya saya bisa pulang setidaknya jam 5 sore dan akhirnya bisa berkumpul bersama keluarga sebelum maghrib. Ini tentunya sesuatu yang setiap orang pasti punya. Kadang-kadang kita suka meminta diri kita untuk lebih banyak ya, bersyukur, lebih banyak sabar dan ikhlas dengan apa yang kita jalani, dan mungkin mengurangi rasa iri hati kita kepada orang lain. Mungkin juga seringkali kita melihat bahwa orang lain lebih beruntung ya daripada kita. Kok kayaknya dia bisa begini, bisa begitu gitu ya. Sedangkan mungkin kita tidak terlalu beruntung misalnya. Pada dasarnya setiap orang berjuang untuk kehidupannya. Tidak ada yang pernah benar-benar tidak berjuang untuk kehidupannya. Bagaimana juga seorang bayi yang tidak punya kekuatan apa-apa waktu baru lahir, ditolong oleh orang lain, tapi tetap dia akan berjuang untuk bernafas sendiri. Dia tidak bisa dibantu pernafasannya. Kalaupun dia ditepok-tepok misalnya pantatnya ya, waktu dia lahir ke dunia ini, itu hanya untuk memberikan rangsangan supaya dia mau batuk dan mulai bernafas. Jadi sebenarnya kalau kita melihat sejak lahir, orang itu sudah berupaya untuk dirinya sendiri. Ketika kita menjelang dewasa, kemudian kita mulai lepas dari keluarga, di saat itulah kita diharapkan mandiri. Termasuk di dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam kehidupan kita. Kalau saya cerita sama teman-teman mengapa saya masih praktik di Sabtu pagi, kalau dulu mungkin karena saya melihatnya praktek di pagi hari itu, di Sabtu pagi biasanya itu lebih ramai daripada praktek di hari kerja biasa. Namun ketika waktu berjalan, saat ini praktek di hari kerja juga penuh ya. Saya setiap hari melayani lebih dari 20 pasien ya, baik secara online maupun secara langsung. Saya tetap porsikan langsungnya lebih banyak daripada yang online. Itu memang dimaksudkan agar teman-teman yang datang ke praktek saya itu mendapat kesempatan lebih dahulu daripada yang online. Dan biasanya online itu harus misalnya menunggu 3-4 hari. Walaupun teman-teman yang datang juga belum tentu dapat karena kuota yang hanya 15 pasien per kali praktek. Pada dasarnya hal itu dilakukan juga untuk menjaga supaya diri saya juga tetap dalam keadaan fit dan kompeten saat melayani pasien. Bayangkan kalau saya kecapean dan akhirnya tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan dengan baik, tentunya yang rugi adalah pasien sendiri dan juga pasti diri saya sendiri ke depannya. Untuk itulah saya selalu mengingatkan teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental teman-teman. Kalau kita berbicara kembali tentang apa yang bisa kita pilih dalam kehidupan ini, saya selalu mengingatkan seperti live kemarin juga bahwa
Fokuslah pada apa yang kita bisa syukuri. Fokuslah pada apa yang membuat diri kita bisa merasakan syukur yang dalam setiap bangun pagi, sehingga kita bisa memulai hari ini dengan rasa gembira. Kita bersyukur bahwa hari ini sudah mendapatkan sesuatu yang baik. Kita bersyukur masih bisa bernafas. Kita bersyukur masih bisa beraktivitas dengan baik. Dan itulah mungkin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Jadi saya dengan teman-teman juga sama-sama berlatih untuk mendapatkan ya, keberuntungan, tanda kutip. Kenapa saya bilang tanda kutip? Karena sebenarnya yang disebut keberuntungan itu salah satunya adalah hasil dari upaya kita sendiri. Seringkali kita menempatkan diri kita di dalam proses keberuntungan tersebut. Saya kemarin bicara sama teman-teman ya semalam bahwa kalau kita fokusin sesuatu itu, framing kita itu cemas terus, ya kita merasa kondisi kita itu mencemaskan, kita pikir bahwa apapun yang ada di dalam pikiran kita itu selalu mengarahkan ke cemas kita, maka kita nggak akan bisa ya seolah-olah keluar dari framing cemas itu, dari perasaan cemas itu. Apapun yang kita lakukan sepertinya jadinya akan cemas. Itulah mengapa kalau kita berbicara tentang perasaan cemas yang mungkin seolah-olah selalu meliputi kehidupan kita, karena pada dasarnya kita mengarahkan pikiran kita ke sana. Nah, bagaimana cara melatihnya? Cara melatihnya adalah dengan melakukan segala sesuatunya dengan pikiran yang baik, pikiran yang positif. Melakukan aktivitas keseharian dengan pikiran yang baik, dengan pikiran yang positif. Mengarahkan selalu pikiran kita ke sana. Walaupun mungkin ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, ada sesuatu hal yang tidak mengenakan, tapi kita berupaya selalu mencoba mengambil manfaat dari apa yang diberikan itu. Karena seringkali kita suka lupa ya, seolah-olah kita melihatnya itu suatu hal itu jelek gitu. Saya sendiri selalu mengingatkan diri saya, ketika saya mendapatkan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak baik, maka saya akan selalu berupaya untuk mengingat apa hal-hal yang bisa menjadi pelajaran buat saya dari hal-hal buruk tadi. Saya mencoba mengatakan kepada diri saya harus belajar untuk menjadi lebih baik lagi dengan peristiwa ini. Saya harus mengambil pelajaran, kira-kira apa yang ingin disampaikan alam ya kepada saya karena kondisi ini. Setiap hari juga saya belajar, dan kita berharap itulah yang terjadi pada diri kita ke depannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, teman-teman. Selamat berakhir pekan ya. Semoga bisa berkumpul bersama keluarga lebih lama lagi dan mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.